Halo semuanya, selamat datang di akun YouTube. Saya jadi lupa. Akun YouTube podcast dini Iya, hari. Noel, kamu tuh jangan lupa dong. aduh, oke, ulang. Jadi, selamat datang di podcast YouTube. Aduh, hari ini Podcast, podcast dini hari. iya, Di sini kembali channel lagi dengan Noel. Kali ini saya ditemanin oleh siapa? Perkenalkan? saya Tetep Pucuk, teman-teman. Ya, Saya bukan siapa-siapa, tapi ya sama. cuman temannya Noel, Gitu ya. gitu. Kita sama-sama ya, ini dia orang yang kemarin-kemarin saya omongin yang akan menemani saya di podcast-podcast selanjutnya. Video kali ini saya akan membahas tentang merantau. Waduh, kayak judul film nih. Iya. Kenapa tuh merantau? Nah, mumpung kita berdua ini sama-sama anak rantau, kita mencoba mencari pendidikan. Ya, Lebih tepatnya kita berada di Yogyakarta. oke, kita lagi di kota Sebelum pendidikan. Oke, sebelumnya nih saya mau nanya ini nih, Mas Edi, waduh, Mas Teti Pucuk. Ya, Mas Noel gimana? Aduh, berat ya kita udah terlalu lama merantau jadi sekarang Ya, mas-masan. saya mau tanya, udah berapa lama kamu berada di Yogyakarta nih? Saya tahun ini tepat 8 tahun. Waduh, cukup lama ya. Ya lumayan. Lumayan tuh rencananya sih mau sekalian 10 tahun, 20 tahun. Berarti berusaha untuk menetap di sini ya. Sepertinya begitu, Mas. Kenapa memilih Jogja sebagai tempat rantauan? Kan banyak tuh tempat-tempat yang lain kayak kota-kota besar lain kayak Jakarta, kayak Malang, kayak Surabaya. Ada kota-kota yang lain yang mungkin bagus buat seorang pelajar seperti Mas Tete Pucuk. Waduh. Nah, itu dulu tuh awalnya saya begini, teman-teman saya dari Merauke. Wah, jauh ya. Iya, dari Merauke terus datang ke sini dulu 2012 untuk kuliah. Dan ya kuliah awalnya datang ke sini tuh karena kakak saya kebetulan kuliah di sini juga begitu. Dia kuliah di Atmajaya. Apa? Boleh ya sebut-sebut? Boleh dong, instansi di sini mah bebas. Ya gitu, kakak saya dulu S2, dia di Atmajaya. Terus ya sudah, setelah saya dulu awalnya mau tes IPDN, tunggu hasil itu 3 bulan. Ternyata 3 bulan itu maksudnya daripada tunggu 3 bulan terus nanti nggak lulus terus nggak jadi kuliah tahun itu, makanya saya langsung diarahkan ke sini oleh kakak saya, katanya gitu. Sudah kuliah sini aja, tes dulu sambil tunggu-tunggu hasilnya, tes dulu siapa tahu memang tidak tembus ya bisa langsung kuliah begitu. jadi opsi pilihan ya, opsi Iya, pilihan ya di dulu Jogja. kan rencananya IPDN, tapi ya ternyata berat saudara-saudara masuk IPDN itu. Ya, Jadi ya begitu, akhirnya kuliah di sini. Habis kuliah juga lama, kuliah sambil bermain soalnya. Kuliah main jalan kemana-mana pokoknya selama kuliah itu. Akhirnya semakin lama semakin betah. Ya sudah, terus lanjut sampai sekarang ini. Sekarang ya malah cari kerja susah gitu. Oh, jadi curhat kita ya. iya nih. Ya, soalnya kita nih berdua sama-sama satu daerah dan kita mencoba untuk merantau dan mencari peruntungan ya di kota orang. Terus selanjutnya juga em, di Yogyakarta itu kita merasa semuanya terfasilitasi. Jadi bukannya mau mendiskriminasi daerah sendiri, tapi kita merasa bahwa apa yang kita mau lakukan itu dan apa yang kita mau mendapatkan fasilitas apapun semuanya ada di sini. Terus yang kedua juga ini membantu kita untuk lebih berpikiran luas. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa bersaing dengan orang lain, orang-orang yang asing bagi kami, yang mencoba untuk uh,
ya pokoknya bagaimana caranya supaya kita bisa kreatif di tanah Jawa ini, Betul. iya kan. Betul. Terus selain selain eh, di dunia yang Fana butuh ini. dunia yang seperti ini nih, kita butuh yang namanya refreshing. Salah satunya ya podcast seperti ini. Kita mencoba untuk memberikan unek-unek ya, cerita tentang pengalaman pribadi. Nah, saya mau nanya nih, pengalaman pribadi apa yang sudah Mas Tete Pucuk lakukan selama di tanah Jogja ini? Wah, banyak nih kalau bicara pengalaman. Ya, yang pasti sudah pernah ke Sarkem. Ya, Tempat piknik ya? iya, piknik dini hari. Iya. Sesuai dengan podcast kali ini ya, podcast dini hari. Terus ya banyak Mas Noel. Asik. Asik ya. Ya saya di sini banyak dulu ikut komunitas fotografi, terus Wah, ternyata Mas Edi ini, Mas Tete Pucuk ini suka banget ya sama dunia fotografi. Kira-kira eh, bisa bisa menunjukkan bagaimana sih caranya supaya mau menjadi seorang fotografer yang handal, atau bisa menentukan gimana merumuskan eh, tata cahayanya supaya tidak terlalu cerah atau gimana gitu. Apa belajar itu secara otodidak atau semua ada pelatihannya? Silakan. ya Mas, kalau fotografi sih kalau saya belum terlalu ini juga sih, belum terlalu jago. Saya ya foto mood, ikut mood aja. Kalau lagi moodnya bagus foto, kalau enggak ya enggak foto. Tapi teknik-tekniknya saya juga belajar dari YouTube. Jadi sekarang YouTube tuh sangat membantu. Selain ikut apa komunitas, saya juga itu belajarnya lebih banyak malah dari YouTube. Coba terus, pokoknya coba dieksplor. Ya teknik-teknik, nama tekniknya juga saya nggak tahu ya Mas. Karena semuanya otodidak ya. Iya, ya cuman lihat orang di YouTube, oh cara fotonya gini, harus gini. Nah, terus kalau saya pribadi, saya lebih apa ya, mainnya itu pakai mood. Jadi foto itu menurut saya harus penuh dengan mood. Itu apa ya, mood kayak penuh dengan perasaan lah. Waduh. Jadi kita kalau foto, kalau menurut saya pribadi harus, ya foto itu harus jadi perasaannya kita di dalam situ. Harus ada perasaan yang kita taruh di foto itu, supaya orang lain yang lihat foto kita Bisa tuh merasakannya. jadi bisa merasakan. Wow. Gitu. Kalau saya gitu Mas, soalnya apa ya, buat saya foto itu bisa jadi cerita. Ada ini ya, apa kayak ada kenangan sesuatu hal yang ada di frame itu, di suatu kamera itu ya, suatu foto itu. Iya. Terus selain komunitas fotografer, ada apa aja nih? Saya ya Ikut apa lagi selain fotografer? selain fotografer, komunitas ya ini teman-teman komunitas dari teman-teman Merauke yang juga ikut merantau ke sini dulu. Kami awal-awal sama-sama merantau, tidak punya rumah, tidak punya teman. Akhirnya kita yang dari sana kumpul-kumpul buat komunitas. Jadi kayak keluarga baru di sini, yang dulu dari sana beda-beda SMA, ada yang sudah SMA di Jawa, terus kembali ke sini, tapi sama-sama dari Merauke gitu. Akhirnya ya sekarang malah lebih banyak menghabiskan waktu sama mereka, teman-teman saya, kayak ada Pak Cenuel, ada Indra, ada yang lain lah teman-teman. Kalau mau tahu lebih banyak, follow IG KM2 ya, nanti besok kita buat. Oh, jadi itu belum ada. Belum ada. Jadi jangan dianggap serius ya. Aduh. Jadi begitu Mas, saya kan kuliahnya dulu kuliah sosiologi, kampus FISIP UAJ. Atmajaya. Iya, Atmajaya. Di mana sih itu lokasinya? Di Babarsari Mas. Sekalian kita mempromosikan ya. Iya. Waduh. Maju, kuliahlah di UAJ. Aduh.
Atma Jaya harus mendengar ini supaya kita juga mendapatkan Uang sesuatu. makan gratis. Oke. Ya dulu kuliah di sana juga ada teman-teman banyak dari mana-mana terus. Tapi yang sekarang yang saya lebih dekat tuh sama teman-teman dari, ada teman dari Kalimantan, dari NTT, ya kami sering pergilah foto-foto, camping, naik gunung, buat video. Saya juga punya YouTube channel, teman-teman jangan lupa ya, Tetep Pucuk. Wah, itu tuh. Kalau mau cari refreshing tempat Referensi. refreshing yang ya lumayan bagus di Jogja, kira-kira di channelnya saya tuh ada. Lebih tepatnya tempat wisata ya? Iya, Waduh. wisata, Kayaknya boleh nih. gunung, bukit, danau. Ngomong-ngomong tentang wisata yang di Yogyakarta, kayaknya di Yogyakarta kalau di kota lebih tepatnya cuma Malioboro ya. Kalau sekitar Malioboro itu ada apa saja sih? Soalnya untuk beberapa mungkin teman-teman yang pengen rekomendasi dari Mas Tete Pucuk nih, kira-kira rekomendasi apa yang kira-kira wisata yang bagus di Yogyakarta, dari pantai, gunung, atau tempat wisata belanja atau segala macam. Monggo, dipersilahkan. Oh iya, Mas. Apa ya? Eh, Malioboro, di sekitar Malioboro tuh kalau teman-teman yang suka bir-biran, ngebir-ngebir situ gitu sambil chill-chill tiap hari, tengah hari, malam hari gitu. Bagus tuh, ada kafe-kafe di pinggir-pinggir, ada salah satunya Lucifer. Dulu tuh saya sering di Lucifer dari 2014 sampai 2015 sering di sana. Dan jangan lupa angkringan kalau ada di Iya. Yogyakarta. Jangan lupa angkringan tuh, pokoknya kalian harus coba, teman-teman yang datang yang belum pernah coba makan di angkringan. Angkringan semuanya, hampir semua di Jogja enak angkringan, apalagi teh. Kalau saya lebih suka teh. Ya, angkringan itu kayak gimana ya? Teman-teman yang berasa kalau ke Jogja wisata atau jalan-jalan, kalau nggak ke angkringan itu rasanya kayak kurang gitu ya kan. Iya, ya kalau sekitar Malioboro banyak angkringan. Kalau ke Tugu bisa, tapi ya itu yang sudah ekstrim-ekstrim sih. Kalau saya sih lebih suka lorong-lorong di pinggir Malioboro itu. Ada banyak cerita di situ, kalau teman-teman bisa lihat ada. Kira-kira cerita apa ini di lorong-lorong ya? jadi Ya ini masih ini pikirannya negatif nih. enggak. Maksudnya di situ ada kayak ada kampung Cina, Oh. ada penjual-penjual pinggiran Malioboro itu. Di gang-gang itu ada banyak cerita sebenarnya. Kalau teman-teman mau lebih merasakan, melihat langsung ke sana tuh banyak yang menarik. Kalau teman-teman suka foto, suka lihat interaksi sosial di situ tuh, mantap. Waduh, berarti yang saya bisa tangkap ini adalah Mas Edi ini, Mas Tete Pucuk ini suka tempat-tempat yang sebenarnya tidak terlalu ramai tapi bisa untuk dikenang gitu loh. Iya, kan setiap sudut di kota Jogja itu istimewa. Waduh, mantap ini. Jadi pasti ada cerita, kayak di mana pasti ada. Kalau ke pantai-pantai ya hampir semua pantai itu bagus kalau di Jogja, teman-teman. Iya. Bisa datang aja. Kalau saya rekomendasikan itu pantai, kalau untuk saya pribadi kayaknya lebih enak di Indrayanti. Wah, kalau saya kurang karena Indrayanti itu terlalu ramai. Iya sih, kalau untuk sampai saat ini itu sudah sangat ramai kan. Kalau orang dari luar kan kebanyakan kalau pengen datang ke Yogyakarta pasti pikiran pantainya mana? Parangtritis, kalau tidak Indrayanti, ya kan? Iya. Terus banyak pantai-pantai yang baru dibuka juga, kayak apa? Pantai yang ada gantungannya. Pantai apa yang Timang. paling, ya Pantai Timang itu juga menjadi rekomendasi yang bagus. Tapi untuk masuk ke dalamnya lumayan ekstrim. Iya. Dan sepertinya kita membutuhkan bantuan warga sekitar untuk karena mereka menyediakan jeep ya kalau nggak salah, menyediakan mobil untuk mengantarkan sampai sana. Soalnya untuk jarak ke sana pun kita tidak bisa menggunakan kendaraan pribadi. Tapi itu dulu. Terus sekarang kayaknya bisa, Mas.
Mas nih kurang update nih Mas. Iya. Mas Noel nih. Iya, soalnya Terakhir ke pantai 15 tahun yang lalu kayaknya. waduh, saya belum datang dong ke Jogja nih. Nah itu kalau saya ya tempat-tempat ya, kalau bukit-bukit tuh banyak, bukit, gunung. Di Kulon Progo air terjun banyak, teman-teman mau ke sana ya silakan. Oke, jadi Kalau gunung ya banyak, ada Merapi, Merbabu, Andong, ada Gunung Kembar, banyak. oke, cerita tentang pengalaman-pengalaman pribadi memang enak dan sangat apa ya, enak untuk dibicarakan, soalnya itu kan pengalaman pribadi yang tidak bisa kita lupakan, apalagi di dunia rantau seperti kita. Itu menjadikan suatu cerita untuk anak cucu kita gitu kan. Iya iya betul. Dan apa, kalau tidak kita coba, kenapa tidak gitu loh, maksudnya untuk dunia rantau kita tidak hanya berpaku kepada kuliah 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 Iya ya. Jadi kita juga harus bisa mengeksplor apa sih yang bisa kita dapatkan, sehingga itu bisa menjadikan semangat buat diri sendiri biar semangat belajar. Itu juga bisa membantu kita mengekspresikan diri, terus bisa menyalurkan hobi. betul. Dan Apalagi kayak kita begini yang apa, kayak hidupnya sudah penuh dengan kreativitas, kita harus kayak pasti segalanya dicoba ya kan. iya iyalah. Jadi teman-teman yang memang pengen merantau dan mencari tempat untuk merantau, pilihlah salah satunya Yogyakarta. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, podcast hari ini, karena masih banyak sekali kita membahas tentang pengalaman hidup, tapi untuk waktu ya sudah cukup lama ya. Kita akhiri dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jika kalian suka sama video ini, bantu share ke teman-teman. Jangan lupa untuk terus semangat, karena tanpa semangat hidup kita itu berasa hampa. Oke, see you next day.